guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini saya main ke rumahnya Bang Ain di saat lagi pandemiknya corona. Aku bawa masker loh, tengahnya. Gue masker itu. Rene mau gue masker kesini tadi gue masker. Masker yang gila nih SpongeBob. Dan iki. Leseng saka kades lagi. Kali pakai LRM. Masa iya? Jadi buat pemerintah desa Ngunut ya. Aku mau kenean. Oke, ini mau tanya-tanya tentang pandemi corona nih Bang. Makanya munculnya virus ini loh. Iya. Apakah berdampak dengan usahanya Bang Ain itu? Ya, dan yang YouTube-nya itu? Nah, YouTube enggak sih. YouTube enggak ya? Itu tetap gaji-gajian naik. Aku untuk kerjaan di luar rumah pastilah kita nggak bisa ngirim jauh-jauh, intinya ngirim keluar kota, luar daerah pun kita kayaknya rada gitu sih. Takutnya bukan karena takut kena corona, takut dicegat. Iya. Tapi kan sih ngirim kan? Masih, cuma sekarang orderan juga sepi karena mungkin mereka pada nggak punya uang atau modalnya sudah kepake buat yang lain kayak gitu. Terus karena ya banyak instansi yang libur, banyak tempat kerja yang mengurangi karyawan. Ya. Jadi ya wis gak kaget. Nah, kemarin aku dengar dari temanku harga ayam tuh per kilonya nek gak salah 6.000. Bahkan banyak yang dibagikan gratis. Di daerah Dungus Madiun. Bener ya gue? Iya. Harga joper juga turun, cuma nggak terlalu signifikan lah. Paling ini per hari ini sekitar di angka 28-27. Sedangkan harga normalnya atau harga standarnya 30-an ke atas. Untuk ayam boiler atau potong ya mungkin karena sekarang itu banyak kandang yang kapasitasnya banyak. Jadi mereka berlomba-lomba nge-full kandang mereka, ngisi kandang sebanyak mungkin. Tapi nggak tahu imbasnya kalau semakin banyak populasi, semakin banyak barang yang tersedia tanpa diimbangi dengan permintaan yang banyak juga, akhirnya tetap itu harganya hancur dan turun. Bahkan sampai gratis itu ya? Iya, ya karena anakan ayam boiler aja kalau nggak salah harganya 7.000 ya misalkan. Terus ayam sekilo harganya 6.000 kan nggak masuk akal kan? Dari anak-anak ayam harga 7.000 setelah dewasa dijual kok cuma 6.000, bahkan rugi 500 rupiah. Lah pakan. Harapannya nih Bang buat ke depan pandemi corona ini kok gak barbar, banyak yang toko-toko pada tutup, terus marung-marung ya angel mesti kemarin banyak banget ya. Mesti grebek karo gabungan Satpol PP karo polisi. Nah, untuk harapannya yang jelas satu dunia sepakat segera berakhir dan perekonomian segera kembali kayak gitu kan. Cuma untuk kapan pasti ini kan kita sama-sama nggak tahu ya, karena iya ya, masyarakatnya pun juga banyak yang belum sadar, masyarakatnya itu isek. Jadi contohnya iya kayak gitu. Aku ya. Terus akhirnya banyak yang panik juga. Kemarin ada yang di daerah tempatku ada yang meninggal kan. Ada yang meninggal itu bukan karena COVID. Itu karena ada penyakit paru-paru sama trombositnya turun. Tapi meninggalnya di rumah sakit, sedangkan pihak rumah sakit sudah membuat peraturan barang siapa atau pasien yang meninggal di rumah sakit itu bakal dikuburkan sesuai SOP ini COVID. Nah, jadi pakai APD lengkap. Nah, akhirnya membawa dampak ke masyarakat. Dampaknya kayak ditakut-takuti loh, bukan ditakut-takuti sih, masyarakat sih nggak terlalu over panik. Akhirnya apa? Akhirnya dengan masyarakat melihat penguburan jenazah sesuai standar SOP ini COVID, banyak rumor yang beredar dari mulut-mulut mereka sendiri, mereka nggak tahu kejadiannya kayak apa, menyiarkan ke orang lain, broadcast ke WhatsApp keluarga. Jadi buat kalian yang punya grup WhatsApp keluarga, nggak usah dengerin om sama tante kalian yang sok tahu itu ya. Berita itu menyebar, padahal kejelasannya ya gak ada sih ngerti kan. Pokoknya intinya jangan panik, hadapi dengan sesuai ketentuan pemerintah ya.
himbauannya itu dilarang kumpul bareng. Pengen iki jarak 1 meter. Ya enggak? Iya, makanya aku ngene ae. Jarak 1 meter. Terus pakai masker, hand sanitizer dan juga sabun untuk cuci tangannya. Jadi makanya di semua toko kayak tukang cukur, toko makan tuh menyediakan apa? Hand sanitizer dan juga sabun. Sebenarnya seperti semprotan disinfektan itu belum ada yang membuktikan bahwa itu efektif loh. Iya, nggon aku itu campuran trobol. Ya, apa jenis? Karbol. Iya, karbol karo wipol itu piye? Itu kan sebenarnya untuk membunuh kuman Heeh, dan menghilangkan bau. Cuma kalau virus ya aku belum nemu sih artikel yang menjelaskan kalau itu bisa mematikan virus. Yang tahu bisa komen di bawah. Efeknya cairan disinfektan itu buat virus kayak apa? Buat yang tahu komen di bawah karena kita nggak tahu beneran. Dan sampai sekarang belum ada obatnya untuk virus corona ini, bener-bener belum ada sampai sekarang. Makanya itu virus corona sampai kapan gini terus gitu loh. Sedangkan kita kan makan bendino ya kan. Terus arep ngasih duit piye sing bagian sing di PHK, terus sing gak kerja. Kayak aku itu seret. Piye ngono maksudnya ke depannya. Iya sih, tapi Dolar munggah ya. Aku kabar bro YouTube Budi Dito. Oh, sudah. Ngeri ya. Kan sampai cerita apa setengah toh? Nyabok di dalam Budi. Ya, Apakah kan penjelasannya jelas toh ya Bud ya. Orang gaji-gajian kok kayak gitu. Jadi Budi ku wis 5 bulan lebih, hampir setengah tahun. padahal wis dimonetisasi ya? Sudah dimonetis setengah tahun, tapi AdSense yang terkumpul belum genap 500.000. Ya mungkin keputusannya Budi itu adalah keputusan yang terbaik karena bukannya kita kapitalis ya. Kapitalis ki orang yang hanya memikirkan uang. Artinya semua kegiatan harus Sertai dengan uang. enggak harus menghasilkan uang. Nah ini ya aku tuh jarang-jarang ngaku lah. Heeh. Nah, Konten gak enek, wis sekali upload wis buliane ngono kuwi wis males aku. Akhirnya aku beralih ning ndi no? TikTok. beralih ke TikTok jadi gaya konten tentang TikTok wakah. terus hasilnya Enek. Kepuasan tersendiri. Kan bukan kapitalis, tidak semerta-merta hanya Kalau disertai atau menghasilkan dengan uang. kalau TikTok ki seumur hidup HP ku belum pernah install aplikasi yang namanya TikTok ya. Tak racun ya. Aku yang pertamanya ya gak seneng, cuma terpengaruh lingkungan. Maka dari itu aku nggak mau cedak-cedak sama dia, bos. Takutnya aku nek terus enggak. Ayo, game ya. Enggak. Buat Hanif, boleh sih mainan TikTok. Cuma kalau bisa TikTok ini sing enak edukasi nih. PR gitu. Aku ada edukasi. Apa contohnya? Itu informasi kalau bahwa kuliner-kuliner di sekelilingku itu murah-murah. Sing paling seneng kontenmu TikTok. Aku ya sering bilang sih neng Instagram maupun neng WA story 5.000 dapat apa ya toh. Nah, aku paling seneng. Sing aku paling gak seneng kowe video kan harus ngomong itu gak jelas wis. Buat TikTok tapi sing enek edukasi, enek pesan moral. Contohnya edukasi atau hiburan ya 5.000 dapat apa aku paling seneng. Kreatif banget. Terus wis kuwi lah tok sementara. Masalah corona ya. Iki model rodok kaya podcast gak apa-apa ya. Video durasi lama. Gue percaya bahwa gak nek sejarah iku enek. Sejarah kan memang ada dari dulu. Sejarah Semar. Semar. Ki Semar. Iku dulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, aku sebenarnya kalau di rumah itu suka melihat video-video sejarah, video-video tentang ramalan, bukannya percaya tentang ramalan, tapi pengen membuktikan aja bos. Sebenarnya pengen tak bantah, malah pengen bantah. Apa itu ramalan? Nah, ini tak ada nih, pengen bantah sebuah ramalan supaya nggak terlalu berimbas kepada kepercayaan kayak gitu akhirnya. Jadi sebelum Islam masuk ke
Jawa. Bahkan sebelum Hindu Buddha masuk ke Jawa, ini enek agama sebelumnya. Enek agama atau kepercayaan, kepercayaan lah bukan agama, kepercayaan, yaitu kepercayaan Budi. Jadi sebelum Hindu Buddha masuk ke Jawa itu orang Jawa itu memegang kepercayaan Budi, yaitu percaya bahwa ada sang pencipta. Ini kuwi ada enek sang pencipta lah sebenarnya iki sebelum Hindu Buddha masuk. Terus akhirnya Hindu Buddha masuk ke Jawa ya, ini menurut artikel yang tak baca bos ya. Terus apa itu? Akhirnya Islam mulai perlahan masuk ke tanah Jawa, tapi dalam perjalanannya banyak ulama-ulama dari daerah Arab lah intinya gitu ya, entah itu dari Persia atau mana, pokoknya intinya dari daerah sana itu datang ke Jawa atau Indonesia lah intinya, ke Jawa. Di perjalanan secara fisik kasare para ulama itu tewas tergulung ombak. Tapi secara fisik halusnya mungkin ada gangguan dari makhluk-makhluk lah, intinya jin kayak setan ya gitu. Terus akhirnya pemimpin dari daerah Persia itu atau daerah di sana, di jauh sana itu, Timur Tengah itu mengirim seorang ulama. Dia itu ahli ruqyah atau bisa melihat apa ya, makhluk-makhluk gaib kayak gitu loh bos. Indigo lah istilahnya. Indihome, gak indigo. Iki nek indigo bukan indigo lah intinya. Mau tak jelas nih bingung ndak tahu video nih. Itu dibekali sebuah batu lah intinya, batu itu wis didoai atau diapain, akhirnya batu itu ditanam di Gunung Tidar dan seluruh Pulau Jawa itu panas, banyak jin, banyak setan yang apa ini bahkan mati atau gimana lah, nggak paham aku, intinya kayak gitu artikel yang tak baca. Akhirnya disemar keluar karena songko panase. Terus di situ terjadi pertempuran yang pastinya pertempuran batin ya, nah fisiknya gak ngerti ya. Pertempuran selama 40 hari 40 malam. Terus akhirnya mereka mengadakan gencatan senjata dengan perjanjian Islam boleh berkembang di tanah Jawa, tapi nggak boleh maksa. Tidak secara paksaan. Terus yang kedua, jangan menghilangkan adat istiadat Jawa. Intinya belajar Islam tapi jangan jadi orang Arab. Paham nggak? Boleh beragama Islam tapi budaya yang sudah dituangkan ditinggalkan. Kalau dilanggar. Terus setelah 500 tahun Islam berkembang, kalau ada Jawa itu hilang, si makhluknya ini atau si Mbah Semarnya itu bakal ngamuk, intinya kayak gitu. Ngamuk dalam artian akan menghilangkan separuh dari populasi orang Jawa. Nah, kembali lagi ke corona. Apakah ada hubungan? Sebenarnya ini sudah masanya, sudah 500 tahun lebih kan, 500 tahun lebih. Terus yang terjadi ya kayak gini, banyak korupsi, banyak huru-hara, banyak virus dan virus ini nggak terima di Indonesia kan. Indonesia sudah negara kesekian sing kenaan virus ini. Terus apa ya, wong Jawa wis mulai hilang Jawa nih ya. Di luar negeri kalau manggil orang itu ya namanya ya. Namanya Patrick where are you going kan. Kalau di sini kan enggak pakai mas. Kan enggak mungkin sampai nyeluk Pak Diku langsung seneng nama kan, enggak mungkin. Karena terus gue berbicara gitu juga aku kan enggak mungkin ngomong karo bapakmu terus bapakmu sini siapa? Pak Hari. Pak Hari ya. Mang kon diri kan nggak mungkin kan, mesti jangan kayak Budi Pak Hari nonton ya kan, kayak gitu. Tapi sekarang kan wis jarang banget karena aku tahu sendiri bos, kemarin Bang Ai ambil bukan rapot sih, iya rapot di SMP deket daerah rumah Bang Ai, itu ponakan Bang Ai. Itu banyak anak-anak SMP itu
yang ngomong sama gurunya pakai basa ngoko. Dan topak piye topak iki karepmu ki, Pak? Kayak gitu, wis. Memang kayaknya sepele ya, cuma akhirnya mesti ditelisik secara kayak iya. Tapi aku nggak percaya. Itu dia kan gini nih. Kayaknya didikannya zaman kita, zaman 90-an kita itu sama yang sekarang tuh beda. Kalau yang sekarang kan diceblek gurune lapor polisi. Kalau kita kan diceblek gurune lapor wong tua, malah wong tuane sing nyeneni dhewe kan. Pernah kan ngalamin itu. Pakai gepok nggo sapu di. Nggak tahu kenapa kok semakin negara kita itu berdemokrasi kok malah semakin apa demokrasi ini sing salah, apa hak asasi manusia nih sebenarnya kalau dipukul dalam artian niatnya mendidik harusnya nggak apa-apa sih, karena aku sendiri juga pernah dulu punya pengalaman guru SMA namanya Pak Heri, wis gak apa-apa lah namanya Pak Heri. Beliau itu guru matematika dan sangat killer sekali, pokoknya killer guru lah. Mungkin nggak ada yang berani tersenyum pas diajar guru mata pelajaran matematika. Nah, tapi baiknya itu gini, Pak Heri itu kalau ini dikasih satu soal, dia mengerjakan benar dipuji, dia mengerjakan salah dibenerin. Jadi salahnya apa dikasih tahu, salah benar. Tapi kalau nakal habis. Jadi kalau bener dipuji, kalau salah dibenerkan, tapi kalau nakal habis. Sama aku juga punya kayak guru matematika SMP tadi. Sekarang sudah almarhum ya Pak Sugeng namanya. Itu juga kewalai minta ampun. Jadi kok dikasih pertanyaan gitu, kowe roh jawabane mbah ora kudu ngacung. Nek gak ngacung mesti kon metu keluar kok kelas gak sama lu mata pelajaran. Dijaknya memang bener-bener keras, cuma dengan kerasnya itu kita kan lebih paham, lebih ada tekanan kan lebih ya. Lebih merasuk ke otak gitu loh pelajaran. Akhirnya juga punya tuntutan juga. Akhirnya merasa dituntut buat bisa. Akhirnya meskipun terpaksa akhirnya tetap mau belajar. Itu apakah zaman sekarang ada guru seperti itu? Kan langka banget. Guru sekarang kan pada babek semua, dan apalagi murid-murid sekarang pada membangkang dan berani bahkan sama orang tua aja berani, guru berani. Apakah itu semua berani ya? Maksudnya sama guru berani, sama orang tua juga berani. Dia egois gini, diomongi segala macam. Ikan awak-awakku dhewe lho Pak. Sing kena mendak aku duduk kowe nyapu ngurusi aku ngono kan. Mesti ngomong ngono kan zaman saiki. Iya aku tahu nek itu urusan pribadi Anda. Tapi cuma efek ini ke kita itu virus sih bener-bener berbahaya loh teman-teman. Iso kena kowe sampai meninggal ya, terus sing rewang atau sing mandikan iso kena loh. Makanya kowe jangan mementingkan keegoisan diri sendiri. Ayolah bersama-sama kita basmi sing jenenge corona iki dengan cara di rumah aja, kurangi berkumpul, dan kalau keluar dengan keadaan terdesak kayak gini aku kekurangan konten terus metu nih Bang ayo. Berarti gue yang mulai kok makan di. Akhirnya dia ngawal terdesak. Ya gini ya. Mungkin benar yang dikatakan ini. Terus tetap apa ya? Jangan egois lah, intinya kan kayak gitu nih ya. Meskipun itu hak kalian, itu urusan pribadi kalian, tapi kalian kan tetap pulang ke rumah. Seenggaknya kalau enggak mau mikirkan orang lain, ininya kita, ini kan orang lain yang ngebuat mereka. Ya pikirkan keluarga, pikirkan yang ada di rumah, pikirkan adik-adik yang masih kecil, orang tua kalian yang lagi bingung nyari duit buat biaya ngopi kalian. Kamu gumunku bocil-bocil sing di duit ae kok piye? Ya orang tuane. Enak sing jawabane nyelengin. Iya. Aku kan tahu nggak, aja berkumpul sekali. Loh, aku ki berkumpul dalam kan kita berkumpul tuh biar ada keringetnya, biar kita terhindar dari virus corona. Gitu, jawabannya kayak gitu. Berkumpul. Dan ini gak apa-apa ben. Malah hilang coronanya ngomong, keringetan hilang. Nah, kuwi piye Bang? Memang kalau rumor yang beredar lagi ya. Rumor ya guys, rumor gitu. Karena sebenarnya bukan kapasitas kita dan kapabilitas kita buat bahas ini. Cuma ini kan pesan buat teman-teman semua aja. Diterima ya syukur, nggak diterima ya udah.
mungkin virus itu akan mati di suhu sekian atau imun kita bakal Reaksi. berkembang. Artinya tubuh kita kan tetap memproduksi imun kan setiap harinya. Mungkin dengan cara olahraga imunnya akan naik, itu juga mungkin benar. Cuma ini kita seenggaknya pilih-pilih lah kalau mau olahraga. Misalnya olahraga sing aman apa ya, sepedaan kan sama aja, Lari. sepedaan, lari itu kan enggak pakai tim, intinya kayak gitu kan. Itu loh, nggak pakai tim guys. Itu secara bijaknya kayak gitu. Terus secara nggak bijaknya ya alasan kamu itu, mungkin kayak gitu. Jadi solusinya gini, kalau kalian pengen olahraga dengan sistem tim atau melibatkan orang banyak, kalau aku punya solusi sendiri sih untuk kayak gitu. Misalnya kan malam minggu aku latihan pencak kan, setiap malam minggu kan aku latihan pencak ya, meskipun wis sudah warga aku tetap mengasah diri lah untuk naik ke tingkat selanjutnya. Aku harus tahu siapa teman yang bakalan ada di situ, terus keseharian mereka ngapain aja, mereka dari mana aja aku harus tahu. Kalau nggak tahu aku juga berangkat kemanapun, intinya kayak gitu. Ini kalau mau misalnya Hanif Rene ya, kan aku tahu kesehariannya Hanif nyandi, Hanif juga nggak dari luar kota, jadi kalau mau datang ya monggo kayak gitu. Misalnya aku ke rumah Hanif ya mestinya ya boleh bos, karena ya tahu kan aku keseharian di rumah ngapain. Kalau keluar kemana cuma 3 tempat keseharianku, di sini, di rumah Lembean, sama di rumah Lembean Kulon. Udah. Virus corona itu nggak mematikan buat orang sehat atau buat orang yang nggak punya penyakit bawaan. Misalnya usia Anda sudah di atas 60 tahun, punya penyakit Jantung, diabetes, jantung, paru-paru dan lain-lain, terus kalian kena corona, ya itu akan mempercepat kematian. Tapi kalau usia muda, badan fisik sehat, nggak punya penyakit bawaan, ya banyak sembuh sih daripada mati. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Buat yang nggak suka jangan Nah, lupa. nggak boleh mau. Buat yang suka tolong di like, buat yang nggak suka tolong entah apa sih video ini buat dintai, komen-komen Bullying wes. videonya TikTok ya, harus kalian bully habis-habisan. Sampai orang nyoba marahi coba. Enggak Tak jajan nggak bisa gitu. Enggak. Terus Coba. aku harus dari TikTok kan, jadi ini siapa kan TikTok. aku harus dari TikTok tapi nyindir TikTokers. Ndang. Bojoku tak nyanyi terus tak sawer. Thanks for watching and see you next time. Oke, bye bye.